Oke, hari ini kita bersama dengan juara satu Raketin Cup 2025, Mas Uki. Halo, apa kabar? Halo, Sam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Puji Kebetulan Tuhan. juara ya, bukan juara ya. Kok bisa kebetulan itu loh? Nggak ada juara kebetulan tuh nggak ada. Ya karena kalau yang namanya juara itu kan penuh dengan persiapan, latihan ini itu. Hmm. Enggak Ya, persiapan moro-moro juara. Hoki lah. tapi kan memang kemampuan yang menunjukkan ya. Kan pasti ada kemampuan dan persiapannya itu sudah dimulai nggak dari Hamin berapa, tapi kan sudah dari dulunya kan. Enggak juga. Hamin seminggu baru pegang raket. Hamin seminggu pegang raket, tapi kan Ya. dari kecil pegang raket kan. Ya benar kalau itu. Itu termasuk persiapan itu dari Iya, kecil iya. gitu. Mas kalau memorinya masih ada. Betul. Nah ini kita mau tanya-tanya aja. Iya. Awal mula pertama kali, Mm-mm. dulu pertama kali main bulu tangkis umur berapa Mas? Pertama main bulu tangkis, Heeh. kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Ya. Itu main-main aja Main atau di kampung. serius? Oh, main Bukan, di kampung. Belum. Tapi asli Surabaya. Bukan, aku Asli lahir mana? dan besar sampai SMA di Ponorogo. Ponorogo. Ya. Oh, tapi enggak main reok enggak ya? Enggak iso aku. Oke, main bulu tangkis dari kelas 3 SD. Ya, Itu di karena area rumah kan berarti kan. di halaman rumah gitu sama teman-teman kampung gitu. Terus serius ikut klub atau apa gitu? Iya, saat itu juga sebenarnya udah minta ke orang tuh. Jadi Oh. ceritanya waktu itu aku lihat TV, ada Ricky Subagia dan Rex main lagi. Oke. Iya, juara tuh. Juara betul. Wah, seneng kok keren gitu. Ya wis lah aku minta raket. Beliin sama orang tua gitu. Terus aku pengen tanya gimana caranya bisa ikut-ikut turnamen gitu. Dan orang tua juga mikir, alah kamu itu badmintonnya gak becus kok gitu kan. Ya, gitu. ya. Akhirnya lama-kelamaan aku minta terus. Akhirnya itu lama itu. Karena kan aku di desa dengan lingkunganku yang latar belakang orang tuaku latar belakang agamanya lumayan kuat gitu. Jadi sore pengajian. Apa betul. Belajar ngaji. Belajar ngaji betul. Melok remas berarti. Enggak ikut. Tapi enggak waktu SD, SMP lah. SMP. Terus SD itu enggak dibolehin karena latihannya sore kan, pulang sekolah kalau di desaku sana. Dulu latihannya seminggu 3 kali, Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Oh, di kampung situ ada di kotanya, di kotanya Ponorogo. Kota. Nah, di sebelah stadion ada gor itu. Dulu masih satu-satunya gor di Ponorogo, gor badminton ya, yang proper. Okay. Itu masih satu-satunya itu. Terus baru dibolehin itu kelas 6 SD karena aku sudah menyelesaikan madrasah gitu kan. Kelas 6 SD mau ke SMP itu dibolehin. Oke, jadi itu baru latihan. Itu apa enggak telat sebenarnya kalau udah kelas? Telat banget. Ya. Kalau secara latihan ya udah telat banget. Karena kenapa? Karena aku intens latihan di rumah. Bahkan sama orang tuaku sendiri itu sampai dibikin lapangan badminton di samping rumah. Jadi ada lahan kosong, itu ada kebun mangga, ditebangin tuh kebun mangganya. Dari outdoor gitu. Oh, main outdoor aja. Bawahnya apa? Ya itu. Bawahnya apa namanya? Bukan. Tanah liat. Bener-bener anak desa gitu. Tanah liat yang mana garisnya itu. Batu. Lainnya. Batu bata, betul. Iya kan, batu bata gitu. Jadi mainnya itu nunggu malam. Terus dibeliin lampu LED yang panjang gitu buat main. Apa kayak yang apa? Tube gitu kan? Ya kayak tube ya betul. Kayak tube light gitu. Nah, dari situ kan udah intens mainnya. Jadi kan nggak ada yang ngarahin, otomatis tenaga udah punya, teknik nggak ada. Jadi PR banget buat pelatihku. Buat betulin grip, langkah, apa segala macam itu PR banget. Nah, terus habis itu main terus itu sampai SMA. Main terus sampai SMA, ya SMP, ya SMA sih, SMA kelas 1, kelas 2 karena setelah itu mulai ya mungkin remaja sudah kenal yang namanya asmara kan gitu. Jadi sekali latihan pacaran. Ya hasratnya udah kurang lah maksudnya. Karena juga mulai ngerasa stuck gitu loh. Ya aku jago tapi di Ponorogo doang gitu. Tapi ketika aku turnamen yang di luar Ponorogo baru main sekali 2 kali udah kalah gitu loh. Tapi di Ponorogo sebenarnya di Ponorogonya sendiri ada cup-cupnya gitu juga. Ada, kalau lokal ya aku seeded 1, seeded 2 pasti kayak gitulah. Gitu. Tapi begitu keluar masuk misalnya Jatim atau apa gitu. Enggak ada apa. Karena memang
sistem pembinaannya memang kurang menurutku, pelatihnya kurang, secara knowledge juga maaf ya maksudnya. Kalau aku maksudnya sampai sini kan aku flashback ke belakang, ternyata kurang banget. Terus sparring juga kurang, karena kan bulu tangkis butuh sparring toh. Ya. Sparringnya nggak ada gitu. Ya karena kan kotanya bukan kota besar juga, Betul, jadi betul. fasilitas terbatas. Terbatas. Orang-orangnya juga nggak banyak gitu Betul. kan. Kalau di Ponorogo itu mayoritas tuh pada kerjanya apa sih orang-orang? Petani dong. Petani. Petani, pabrik juga jarang di sana. Petani. Oh. UMR berapa sekarang Ponorogo? 2 berapa ya? 2 something lah, 2 kecil pokoknya. Nggak nyampe 2,5. Karena memang banyakan petaninya ya. Betul, karena banyak petaninya gitu. Ya. Terus habis lulus SMA memutuskan kuliah olahraga. Itu pilihan terakhir sebenarnya. Karena aku udah muak dengan raket gitu loh. Karena sajane bosen, karena waktu itu aku lagi penasaran sama teknologi. Jadi waktu itu sama bapak itu dibeliin laptop. Jadi bapak itu kerjanya di dinas sosial. Tapi waktu itu aku masih SMA itu belum pindah ke dinas sosial, ke BKKBN, KBKS. Jadi terus sering pegang laptop gitu loh. Aku jadi penasarannya apa gitu. Akhirnya sering jadi anak warnet toh, bikin Friendster, terus pakai nggak backgroundnya diganti-ganti. Ya betul. No kerlip-kerlipnya kok nggak. Kita umuri. betul. Habis gitu ngaskus gitu. Terus di situ kan ada thread yang namanya program bacakan gitulah. Aku seneng download dan coba-coba install gitu. Ya seneng di situ. Terus aku ngomong ke orang tua gitu. Pengen aku kuliah komputer, entah IT atau Ilkom gitu. Aku nyoba Ilkom awalnya di Malang. Di mana Malang? Aku lupa UB apa UM ya, pokoknya negeri. Enggak lolos. Terus habis gitu, sorry. Nyoba olahraga dulu, Ding. Nyoba olahraga karena orang tua aku bilang, kamu itu maaf ya, maksudnya dari aku 3 bersaudara nih. Orang tua kan biasa kan orang ngomong ya sebelas ya. Maksudnya di antara 3 bersaudara memang secara akademik aku yang paling lemah gitu loh. Jadi orang tua bilang, kamu memang bisanya di olahraga. Wis kuliah olahraga aja dulu, cobaan. Nanti cobaan yang lain. Kalau misalkan yang lain gak keterima, kamu ada pegangan gitu. Iya. Nah waktu itu karena aku ada beberapa piagam lah ya dari kabupaten yang cuman juara-juara di kabupaten gitu kan. Tembus ternyata. Tesnya kan waktu itu masih tesnya itu TPA-nya nggak sing ribet-ribet banget lah. TPA-nya aku malah lebih banyak ke kecaburan sama fisik. Jadi tesnya itu gimana? Kalau ini kan aku kan nggak ada bayangan nih kalau tes orang mau masuk kuliah olahraga. Syaratnya sebenarnya lulusan SMA sembarang aja bisa atau? Karena aku dulu PMDK ya di zamanku ya. Maksudnya undangan lah jalur sing itu pakai rapot dulu. Ya. Pokoknya nilai olahraganya itu harus minimal 75 gitu. Terus sampai sana ada tes fisiknya. Macam-macam itemnya kayak sit up, pull up, sprint 100 meter. Lompat harimau. Betul, lompat tinggi itu apa ya? Vertical jump. Terus roll depan, roll belakang. Iya, itu pull up. Roll enggak? Pull up. Oke. Terus ya tes kesehatan lah, tinggi badan, berat badan gitu-gitulah. Sama renang. Sama kecaburan gitu. Kecaburan itu kita milih. Ya, aku milih bulu tangkis. Oke. Jadi memang harus milih kecaburan satu gitu. Iya. Dari situ pun aku udah pede keterima karena dari kecaburan itu kan sekian ratus orang tuh. Disuruh main satu-satu gitu loh, dilihatin. Ditanding no. Dilihat waktu itu belum ditanding no sih, awal tuh disuruh stroke, mukul, bukan stroke penyakit ya. Suruh mukul gitu. Dinilai suruh itu. Terus gitu ada 3 lapangan nih. Ada 1, 2, 3. Habis stroke itu dipanggil 4 orang. Salah satunya aku 4 orang itu. Suruh main ganda. Yang lain suruh nonton cuman gitu. Terus gitu kan ada pemandunya, ada guide-nya gitu. Terus kasih tahu biasanya Dek kalau yang gini-gini itu keterima. Ya wes gitu. Akhirnya singkat cerita aku daftar lagi di Ilkom. Pengumuman enggak terima. Unesa olahraga keterima. Ya wes, berangkat. Nothing dulu soalnya berangkat. Iya. Ya karena yang itu sudah pasti lulus lah anggapannya kan. Dan aku sempat pengen, aku udah bilang ke orang tua, aku gak kerasan di sini di olahraga. Aku pengen nyoba lagi nanti di kampus lain gitu loh, di tahun depan gitu. Aku udah bilang gitu ke orang tua. Nah, emang kenapa kok yang bikin nggak kerasan? Karena kan berarti pelajarannya pas semester awal itu.
aku bingung ya karena aku IPA ya kan. IPA itu IPA itu masuknya klasifikasinya itu bisa masuk ke tiga-tiganya, 3 jurusan kan. Ilmu keolahragaan, pelatihan sama pendidikan. Oh, itu ada 3 jurusan. Okay. Aku ambil formulir sama guru BK aku, kamu IPA, ambil yang ini aja gitu. Mumet Pak, ternyata di situ aku ketemu yang namanya kimia, fisika, biologi, matematika gitu. Pusing kan. Padahal ekspektasiku wah olahraga, kuliah ya olahraga tok lah yo. Main aja. Iya gitu. Beda banget. Aku lihat jurusan sebelah. Kok enak ini jurusan sebelah ini. Jurusan sebelah itu loh. Yang kepelatihan. Iya, enggak seberapa banyak gitu-gitunya gitu loh. Oh, untuk belajar jadi pelatih kan akhirnya. Benar. Kalau ini jadi apa? Sport science itu. Betul, sport science benar. Oh. Ya agak terjebak ya. Terjebak itu. Semester 1-nya kuliah keolahragaan itu belajar apa aja? Seingat gak? Ingat banget. Apa aja mata kuliah? Matematika, biologi, ya pendidikan agama, kewarganegaraan kan. Biologi, matematika, fisika. Itu yang momok banget. Ingat karena aku gak suka banget itu. Matematikanya benar-benar hitungan pure matematika enggak? Bener matematika. Atau sudah ada kayak diarahkan ke olahraganya? Belum, itu masih basic. Nanti semester 3-4 ada ke biomekanik, ke biokimia, ke ilmu faal, ke fisiologi. Oh, faal juga ya. Ini belajar aku ilmu faal. kayak orang kesehatan kan iya, akhirnya. Makanya. Itu yang bikin aku. Tapi enggak sampai semester 3 aku udah yakin di situ. Karena orang tua aku bilang, karena orang tua dosen kan, pengen banget anaknya ada yang jadi dosen gitu kan. Kamu ikut BEM, kuliah, pulang, kalau ada kegiatan BEM ikut, join aku di BEM. Okay. Dasarnya aku extrovert, seneng ngomong tau. Ya wis cocok lah di situ. Gitu. Nah, segitu ada tawaran nih dari senior. Ih, anak BEM ada yang bisa ngelatih nggak bulu tangkis? Aku bilang, kalau ngelatih aku belum ada pengalaman. Tapi kalau pengalaman dilatih aku ada. Nah gitu. Ya udah, kamu jadi asisten dulu. Itu di PB. Di PB. Oh, jadi ada PB minta orang gitu ya? Betul. Oh, oke. Terus gitu, udah jadi asisten pelatih dong aku di sana. Wih, dapat duit, seneng dong. Ya, mulai gitu akhirnya ditanyain sama orang tua. Jadi enggak? Kuliah lagi, pindah jurusan. Enggak jadi. Loh, kenapa? Sini aja. Kan libur tuh 3 bulan toh. 2 bulan lah. Semesteran. Genep ke ganjil. Ya memang di situ aku ada persiapan, aku kan ikut BEM, ada persiapan ospek, PKKMB itu sama ngelatih aku gitu. Seneng dapat duit. Ya dari situ akhirnya keterusan gitu. Jadi sepanjang kuliah lebih banyak sambil ngelatih berarti. Banyak ngelatihnya daripada kuliahnya. Oh, banyak ngelatih. Orang kuliahku 7 tahun ya satu. Aku dari semester 2 mau ke 3 liburan itu aku ngelatih sampai aku 2016 lah itu aku semester 2 di S2 di Pasca. Karena aku sempat lanjut ke Pasca. Ngelatih terus aku. Cari duit terus tuh. Dulu awal-awal tuh kan ngelatih berarti anak kecil. Ngelatihnya di PB. Ya betul, anak-anak kecil, usia dini, pemula, remaja gitu. Nah, dini itu umur berapa? Ada pradini, ada usia dini. Pradini itu umur? Pradini gak salah inget ya kau saya. Pradini di bawah 8 rasanya. Di bawah 8 tahun? Ya, 8 tahun ke bawah. Paling muda pernah ngelatih umur berapa? Kalau paling muda, playgroup. Playgroup itu berarti 3 tahun. 3-4 tahun. 3-4 ngomong tahun. Itu jatuhnya. Jadi ambil raketnya raketnya. Betul. Jadi kalau di PB itu gini. Di PB itu yang umur segitu itu ada sendiri yang megang. Jadi aku ngasisteni gitu kan. Tapi di semester berikutnya ada tawaran lagi yang lebih gokil tawarannya. Gimana tuh? Ada lagi senior. Anak BEM ada yang bisa ngelatih nggak? Tapi sambil ngajar ini. Ngajar apa? Ekskul. Oh, ekskul. Oh, oke. Ke sekolah berarti? Ke sekolah. Yang mana itu sekolahnya tuh kalau PB itu kan kita ada target toh. Jadi orang tua itu pengen masuk anaknya ke PB supaya latihan jago, juara. Dan dilirik klub besar. Contoh kalau di Jawa Timur Suryanaga. Zaman dulu ada 3 Suryanaga, Surabaya ya kita ngomong. Terus Surya Baja. Sekarang udah pindah ke Sidoarjo. Sama Citra Raya Unesa udah bubar CRU.
Aku nggak pernah dengar itu malah. Unesa itu ngerti Citraland. Citraland itu kan jalannya jalannya punya Unesa tuh. Iya, depan masuk pertama itu. Iya. Itu isunya, aku nggak ngerti bener apa enggak isunya. Unesa itu sebagai kompensasi dibikin gor badminton. Oh. Sama dibikin asrama kayak atlet, dibiayain gitu. Nah, yang ngejalanin trainernya apa segala macam bikin program itu orang-orang Unesa, dosenku. Oke. Dosenku ini kayak gitu. 3 itu tujuannya pasti 3 itu gitu loh kalau di Jawa Timur. Iya. Ya, terus kalau di ekskul kan beda. Tujuan ekskul adalah beraktivitas melalui media bulu tangkis. Ya kan beda anak milih aja kan pengen ekskul apa, betul. ya wes pokoknya main lah gitu. Bukan bisa badminton ya tujuan ekskul. Enggak mengisi mau nggak mau aja kan. Iya, gitu kan? mereka itu beraktivitas dengan media bulu tangkis. Ekskul kan kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Aku yang biasa ngelatih di klub yang proper, ngelatih ini tuh kayak lucu-lucuan gitu kan sebenarnya. Maaf ya, maksudnya kan easy lah gitu loh. Ini lebih ke drilling karena kan orang-orang kan taunya kan latihan tuh drilling. Oh, drilling tuh keren, bawa kok banyak bisa gini. Padahal yang susah bukan itu, bikin programnya yang susah. Di ekskul itu kan cuma pemanasan, dikit, sprint, dikit, main. Drilling terus main. Iya. Nah, kalau yang di playgroup itu aku inget banget itu di Barat kok itu di Gloria lah nggak salah. Kan sebelahan itu Gloria sama apa itu di Barat. Di Gloria, ingat banget ya di Gloria. Itu di lantai 4 ada aula buat badminton itu. Playgroup. Ngomong aku di situ. Piro arek itu yang melo? 4 orang. 4 orang. Ngomong. Lah gimana enggak ngomong ya? Playgroup kok. Pukul-pukulan gawe raket nangis. Manggil misnya. Mister, ini kenapa? Bingung aku kan. Dari situ itu hari pertama. Dari situ aku sing penting gimana caranya anak ini dapat keringet. Yo, tak suruh lari-lari aja. Suruh ngambil kok ya. Bukan suruh ngawur lari enggak lah ya, tetap ngambil kok, mindah kok, shuttle run gitu loh. Iya. Kan happy kan mereka kejar-kejaran gitu. Lek tak drilling. Kan giliran toh. Habis gilirannya dia keluar mukul-mukul temennya dia. Bingung aku. Tuh. Jadi akhirnya pokoknya semua yang bisa dilakukan bersama kan gitu kan. Betul. Terus pokoknya kayak ada mainnya lah gitu tuh buat foto laporan itu. Ya, itu ada misnya sing ngefoto biasanya. Cuman aku terbuka kok. Miss ini gini. Kebetulan misnya juga enak. Ngerti kok. Iya, enggak apa-apa, Mister. Memang kayak gitu anak-anak gitu. Tujuannya memang dijelasin. Tujuannya kan memang bukan bisa main. Yang penting mereka beraktivitas lewat media raket gitu. Jadi semakin ngerti. Terus kemudian ditunjang dengan kuliahku juga ternyata oh ya benar, kalau ekskul itu tujuannya itu semakin matang lah yo. Oh teori jadi di kuliah itu juga diajari kalau bedanya. Jadi disiapin untuk kalau lulus itu bisa ngajar. Di jurusanku lebih ke bisa jadi apa ya? Jadi engineer-nya olahraga, sport science-nya gitu. Tapi materi kepelatihan dibekali. Tetap ada. Dibekali dengan bobotnya. Kalau dari bobot jurusan kepelatihan itu bobotku lebih sedikit gitu. Karena mereka concern 4 semester ke pelatihan, ke kecaburan tuh mereka. Kalau aku cuma 4 SKS kalanya pelatihan 1 semester doang. Oke. Nah, itu berarti banyakan megang ekskul apa megang PB akhirnya? Awalnya ekskul pertama itu 1 sekolah doang. Habis gitu tahun kedua diberi 3 sekolah. Ya karena aku dasari orangnya seneng ngomong ya. Mungkin bosku seneng lah ya oleh arek-arek iku secara lek kita ketemu sing wis SMP, SD, SMP, SMA kan sudah mulai itu cara ngobrol. Betul, cara komunikasiku dan aku cerewet lah ya oleh ngelatih iku. Ayo sana kanan, ayo kiri. Jadi aku banyak dikasih jam. Oke. Ada enggak temanmu yang bisa ngelatih? Oh ya, ada Bu gitu. Tolong ngajak ke sini ya. Akhirnya percaya banget sama aku. Jadi semuanya aku sampai enggak dikasih libur aku. Tiap hari ngajar berarti. Minggu pun aku masih ngajar. Private. Dikasih Orang. kelas private sama bosku itu. Oh. Jadi aku ingat banget. Senin itu aku di Barat. BHWS 3 jam SD SMP SMA. Oke. Tapi itu ekskul tok ya? Ekskul. Salah satu muridku Belinda Christina itu, Master Chef 11. Itu muridku itu, murid ekskulku itu. Oke. Nek DM-an manggilnya masih Mister sampai sekarang. Ya. Itu IPHWS. Segitu Barat sih ya IPHWS terus Gloria.
Masa Depan Cerah, MDC HR Muhammad tuh, MDC. Terus yang di PTC itu apa? MSE, Morning Star. Morning Star, oke. Tuh, ke tengah ada Santa Clara. Oke. Yang gereja di Bom itu. Terus sampai di Dinoyo itu ada Anugerah Pekerti. Itu hari Rebo itu. Oke. Kemisnya aku geser ke timur. Itu Vita School. Vita, oke. Ya, SD, SMP, SMA. Jumat IPHWS. IPHIS. IPHIS timur. Sabtu niku Sincung sama Elion. Oke. Elion. Elion Timur. Aku lupa Elion Barat itu hari apa aku lupa. Pokoknya ada Barat Timur. Ikut semuanya. Minggunya private. Bener-bener setiap hari. Private tuh karena ada komplain aku. Mister, anak saya ini udah 6 bulan ikut badminton kok belum bisa-bisa ya. Aku ajak duduk. Begini Bu, maaf Bu. Ekskul itu intensitasnya cuma seminggu sekali, Bu. Sedangkan kalau ibu pengen putranya ibu itu mahir bermain bulu tangkis, setidaknya seminggu 3-4 kali, Bu. Pertama itu. Kedua, kalau ekskul itu satu pelatih pegang 10-15 siswa, Bu. Nomor 3-nya durasinya cuma 1 jam. Terus gimana, Mister? Privat. Salah sih aku. Cuman aku akhirnya bilang ke bosku. Awalnya nggak ngerti ya itu kan melanggar etika atau tak pribadi itu nggak boleh sebenarnya. Aku nggak ngerti, belum sadar sih, arek banget aku. Ya karena pas kuliah tuh itu. Tuh, bener. Akhirnya aku ngaku, ini tak privati, nggak apa-apa. Beliau ngomong, makasih kamu udah jujur. Sekarang ibu yang handle aja Bu, aku ikut ibu gitu. Kamu berapa? Aku narik ke mereka 1 orang 1 jam 100.000 gitu. Ya wes, aku dibayar sesuai dengan itu. Nggak tahu bosku nariknya berapa ke mereka. Hari Minggu tuh. Jadi hari Minggu itu masih ada beberapa. Itu sampai sekarang masih? Oh enggak, sampai sekarang udah. Sampai sekarang. Itu berapa orang yang private? 1 orang aja? Banyak. 1 jam itu 3 orang. 1 jam 3 orang? Iya, itu sampai 3 jam lah. 3 jam? 9 orang. Oke. Nah itu kalau itu jalan sampai lulus kuliah 7 tahun itu jalan terus tiap hari? Masih jalan 7 tahun. Masih tiap hari masih ngelatih itu. Terus masuk kelasnya apa Mas? Masuk kelas. Gini. Jadi itu gini. Kuliah di UNESA itu untuk semester tertentu. Itu emang banyak dosen yang istilahnya itu nggak ngerti ya, ini sensor apa enggak. Tapi jelas itu banyak proyek lah dosenku itu. Karena jurusan olahraga kan memang di Indonesia belum banyak. Jadi dosen-dosenku tuh banyak yang jadi staf ahli di kementerian. Banyak dosen yang jadi staf ahli di kementerian memang. Jadi memang itu kan salah satu tugasnya dosen, salah satunya pengabdian masyarakat juga. Betul. Itu di situ kan. Jadi ya juga nggak nyalain dosenku karena memang SDM-nya kurang waktu itu. Kampusku itu di zaman aku maba itu dijadiin julukan kampus prima utama olahraga karena sport science dan fasilitasnya gitu. Jadi jadi rujukan kampus-kampus olahraga di zamanku ya, nggak tahu sekarang. Jadi memang banyak dosenku yang jadi staf di kementerian. Jadi lumayan sering kosong kuliah itu. Dan kuliahku kalau di negeri kan sampai jam 12 jam 1 lah. Ngajar eksul kan jam segitu aman. Kalaupun bolos tuh nggak semua mata kuliah mata kuliah tertentu aja aku bolos. Ya karena kan kalau misalnya pas ngajar di timur lumayan bentang itu. Betul. Ya 1 jam sebelum masih udah berangkat. Masih aman lah ya karena nggak ada kuliah sore sama sekali itu nggak ada ya. Jarang banget. Ada pun aku bolos. Ngambil pun kalau waktu UTS atau apa gitu, saya tugas. Ya dapat C, gak masalah lah, gak apa-apa. Yang penting dapat duit. Ya benar. Waktu itu. Tapi sekarang nyesel aku. Oke, tapi terus skripsinya judulnya apa? Skripsiku ambil biomekanik. Jadi analisis kelebihan dan kelemahan. Last match-nya Lindan sama Taufik 2012. Oke, kelebihan kelemahan dua-duanya. Betul. Jadi aku ngitung. Lindan itu sering matiin Taufik dengan pukulan apa? Itu udah Lindannya. Okay. Terus Lindan itu sering dimatiin Taufik di pukulan apa? Terus di match ini pukulan lob clear-nya ada berapa, smash-nya ada berapa, backhand-nya ada berapa, net clear ada berapa, drive ada berapa, net kill ada berapa? Kan itemnya banyak tuh. Ya. Centang-centang semua. Setiap pukulan tuh dianalisis. Ada berapa pukulan dalam setiap poinnya. Setiap poinnya. Unfast error-nya berapa? Mati sendiri itu loh. Mati sendirinya ada berapa? Aku analisis.
Oke, itu semua kan dicatati dulu. Betul. Direkap, satu match selesai. Betul. Habis itu dianalisis, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kesimpulannya apa. Oh, oke. Jadi kelebihannya Lindan apa, kelebihannya Taufik apa, kekurangan Lindan apa, kekurangan Taufik apa. Betul. Berdasarkan pilihan-pilihannya. Berdasarkan data. Ya maksudnya misalnya dia kan, oh ini pas di poin sekian, pukulan sekian, dia tuh harusnya lebih baik mukulnya nggak gitu. Betul, itu kesimpulannya. Betul. Itu salah satu kesimpulannya gitu. Nah, terus itu kan kalau ngelihat, jadi kan dari video kan, angle-nya kan ya cuma dari satu itu aja. Iya, itu kelemahannya. Ada beberapa yang tapi overall aman sih. Itu kan long shoot ya, banyak yang long shoot lah ya. Habis itu kan ada replay. Kalau misalkan pas ada replay enak tuh bisa lihat detail. Ya kalau long shoot ya aku pause gitu. Pause. Setiap kali mukul. Betul. Termasuk anunya enggak, misalnya oh ternyata ini dia kepekso nih badannya, jadinya balik ke depannya misalnya enggak. Variabel itu tidak masuk dalam itu enggak, skripsi gua. Variabelku cuman itu aja sih. Cuman pilihan pukulannya aja. Belum sampai ke variabel itu. Jadi aku persempit variabelnya. Biar jadi skripsinya, karena kan udah di ulti aku. Jadi semester 4 mau ke semester 14 itu dipanggil beberapa mahasiswa yang belum lulus di jurusanku, dikasih pilihan. Kamu mau tak kasih rekomendasi pindah ke swasta atau kamu kerjain skripsimu? Dekak gitu. DO nih aku. Kaget kan aku. DO ini. Aku ngomong apa ke orang tua kan. Tapi baik banget, itu Pak Widodo namanya, baik banget mungkin. Oke, kamu emang niat, tak bimbing, tak bantu. Tapi satu, harus niat. Pak, waktunya tinggal berapa bulan lagi Pak semester 14 ini. Gak apa-apa, nanti tak ajukan rekomendasi ke dekan untuk beberapa mahasiswa yang sudah semester 14 ini untuk diperpanjang masa kuliahnya. Gitu. Jadi dikejar pas itu. Tak kerjaan sebulan selesai kok. Tak kerjaan ya. Tapi dengan dibimbing beliau, memang bimbing banget beliaunya. Bimbingan tuh tanya gini, salah ayo gini. Masih ingat gak? Itu yang menang siapa ya waktu itu ya? Lindan lah. Lindan yang menang. Iya. Itu jadinya apa tuh kesimpulannya, kesalahannya masih ingat gak? Aku lali sih. Jadi gini, kesimpulannya itu kalau pengen lawan Lindan, pengen sering matiin Lindan, itu harus smash di sebelah forehandnya dia kalau nggak salah. Itu kesimpulannya. Sebaliknya malah forehandnya dia. Iya, kalau nggak salah ya, aku lupa ya, sudah lama banget ya. Itu kesimpulannya. Kalau sebaliknya, kalau Taufik kalau pengen matiin Taufik itu lebih, yang kelemahan sering mati dia di sebelah sini loh itu. Itu kesimpulannya. Oke, jadi malah menemukan itu ya. Jadi kalau misalnya skripsi itu dipakai oleh atlet, betul. Jadi misalnya diteliti si misalnya sekarang Excelson misalnya gitu. Betul. Dia tuh matinya di mana, kuatnya dia di mana. Data itu bisa dikasihkan ke misalnya pelatih lawan Ginting gitu misalnya kan. Pelatihnya ini datanya nih. Kamu mending pukulnya segimana mungkin, jangan sampai mau kasih kayak gini. Atau kamu matiinnya harus kayak gini, dia lebih sering mati gitu. Betul. Itulah sport science. Sport science-nya berarti bantunya di situ. Akhirnya misalnya supaya bisa matiin di situ, berarti pukulan sebelumnya dia harus kayak gimana? Ya menuju ke situ. Iya, kan? Itu tugasnya pelatih. Strategi kan? Betul. Strategi yang ngerti pelatih. Dari serve sampai gimana caranya posisi, misalnya posisi tubuh terakhirnya tuh harus di mana supaya matiin ke situnya enak kan. Betul, gitu kan. Itu tugas pelatih. Karena kita atlet kalau di lapangan turnamen udah pasti ngeblank. Betul. Kebanyakan ya, bukan udah pasti, kebanyakan, apalagi tensinya tinggi. Karena bagi aku, menurutku sih, ini nggak tahu jurnalnya ada apa nggak, tapi menurutku ya, sebagai aku seorang akademisi dan seorang praktisi ya, dalam turnamen itu 30% fisik, 30% skill, 40%-nya mental, psikis. Ya. Nah, itu aspeknya kan banyak tuh. Fisik, agility, speed, power, strength, endurance. Kan? Teknik. Betul. Ya, teknik bermain kecaburannya, gripnya gimana, stroke-nya gimana, footwork-nya gimana. Nah, ini terakhir psikis nih. Biasanya itu yang paling susah gak sih? Malahan. Karena mereka sudah, kalau yang dua pertama itu kan sudah dilatih memang kan dari kecil kebanyakan. Tapi biasanya terus. Tapi ada kok, ada instrumen latihannya, ada ini sebenarnya. Latihan mentalnya itu juga ada. Ada, itu kan tugasnya psikolog.
Paling ya. Jadi gini, mental itu aspeknya banyak. Ada aspek konsentrasi. Kita sebagai pelatih ngelatih konsentrasi bisa. Contoh nih, kok dilempar, suruh mukul pakai slop ekok gitu. Kan kecil tuh. Itu ngelatih konsentrasi, ngasih fokus. Ya. Terus ada lilin, suruh fokus liatin terus. Pertama kan fokus. Terus kedua motivasi. Dia punya motivasi enggak? Dia pengen menang apa enggak sebenarnya? Nomor 3, dia bisa keluar dari tekanan enggak? Pernah tahu ada yang ketinggalan dapat momentum, biasanya dia bisa keluar dari tekanan, dia malah bisa balik, riding gitu kan. Ada orang yang malah ketika misalnya kayak main gitu, terus aku harus lead dari awal kalau aku mau menang, karena dia lebih pede, gitu diwalik langsung down gitu kan. Ada yang ya nggak masalah, misalnya ketinggalan malah pengen makin ketinggalan makin membara, dia makin pengen balas kan, ada gitu. Itu kan mental, itu bawaan. Itu kan ada orang yang memang dari asalnya dia kayak gitu. Iya. Itu bisa dirubah. Bisa, tapi long term. Bisa. Long term. Berarti harus dari kecil sebenarnya. Betul. Kan bentuknya. Iya, benar. Bukan yang cuman, kadang kan ada pelatih yang pokoknya asal menang gitu loh. Tahu nggak sih kasus yang terakhir? Apa? Aku lupa. Pokoknya video main viral, jadi kok posisi itu enggak salah 20 game point. 19. Koknya diginiin. Sering itu. Ya toh, mari dia taruh di belakang. Dipenyet. Kalau serve terus di serve. Jadi kalau di net nanggung, kalau diangkat out kan. Iya. Ya wes, sering itu kayak gitu. Sering kayak gitu. Itu memang sering ada tuh itu. Kemarin sering ada. Di turnamen apalagi di Tarkam ya, di Galatama dalam tanda kutip, yang taruhan-taruhan itu loh. Wah, itu tensinya tinggi banget. Duit kan. Iya. Itu kok diperkes itu loh, dipenyet. Sering. Nah, maksudnya kalau itu diajarin ke anak kecil, wah, jangan. Itu kan ngerusak kan sebenarnya. Ya, itu sikap. Itu bisa kena di bulu tangkis ada kartu kuning, kartu merah, kartu hitam. Bisa kena kartu hitam. Wasit itu pegangnya kartu kuning, kartu merah. Kartu kuning peringatan, kartu merah pindah bola, poin buat lawan. Poin lawan. Kartu hitam selesai. Semestinya kamu didiskualifikasi. Nah, yang ngeluarin kartu hitam biasanya itu adalah komite yang merhatiin pertandingan ya. Referee. Jadi wasit itu umpire. Kalau referee itu yang duduk di meja pertandingan gitu. Decision maker-nya di situ. Itu yang bisa ngasih hitam kartu hitam ya. Situ bisa itu. Bisa. Soalnya kayak apa-apaan kok di prokes, maksudnya kalau udah tua main taruhan ya situ curang-curangannya orang lah. Iya. Tapi kalau anak kecil ini dia, apalagi kalau pelatihnya yang nyuruh ya. Ya ini dia menang sekarang. Aku rasa nggak ada pelatih yang nyuruh kayak gitu. Aku rasa nggak ada. Ya, tapi terus dia tahu dari mana belajar? Lihat orang, meniru kan. Kalau aku tahu dari mana? Aku tahu dari lihat Galatama, taruhan. Istilahnya Galatama, taruhan orang-orang itu main, ada yang naruhin banyak gitu. Aku ngerti. Oh kayak gini ternyata. Ya pelatihku bilang nggak baik gitu. Dan aku juga ngerti aturannya. Beresiko banget di turnamen resmi itu. Beresiko banget. Kena, kan, gitu kan. Pasti kena. Dan aku nggak suka. Nggak suka kayak gitu aku. Aku orangnya kayak gitu. Bahkan kemarin aja wasitnya salah. Harusnya kok merah-merah aku poin 2 kali, tak bilang loh, yang poin ini salah, tamu tak balik no kan, itunya salah ini belum game, masih main lagi kita. Itu posisi hari pertama itu, aku tipe orang yang kayak gitu main itu, dan jarang ninggal jauh aku, mesti aku sama partnerku misalkan kita fun match atau apa, aku bilang jangan jauh-jauh lah, ajak mereka main gitu, aku bukan tipe kayak gitu, gak suka ngeceng aku juga. Yang penting kan fun kan gitu. Yang penting fun. Tergantung ini motivasinya apa. Nah kecuali aku nggak tahu ini benar apa salah, tapi ini trikku di semifinal kemarin. Aku mainku memang serius banget di semifinal kemarin. Kosem ngamatin pasti ngerti lah. Di semifinal aku serius banget. Di sebelumnya sama final aku malah biasa-biasa aja gitu, santai gitu. Karena memang dari awal aku ngerti itu paling berat. Di semifinal itu. Dan aku udah habis kan, karena aku nggak pernah ngangkat bola, aku turun terus bola aku tuh, aku smash terus. Itu aku sempet tanya ke anak Ulf itu yang jadi linesman di set kedua, tanya ada medisnya nggak? Ada, ya wes lanjut aku. Karena udah sampai kau ini. Dan itu aku ngulur waktu. Kebetulan ini jatuh dan ini sobek. Belum hilang sekarang sih, sisa. Iya, ini kulitnya kulit bayi.
hilang gitu kan. Itu emang sakit. Aku jadi alasan buat ke medis lama. Ini sambil ngulur waktu. Bola mati, nggak tak ambil bolanya, aku muter dulu baru tak ambil kayak gitu. Itu sebenarnya bisa, tapi ya fair apa enggak ya tergantung ya dari perspektif mana gitu. Tapi menurutku ya masih boleh lah ya. Tapi mungkin nggak pantas, boleh lah. Tapi nggak pantas menurutku sih. Toh kan kalau profesional juga nggak secepat itu dia langsung serve lagi kan. Nah sekarang ini, maksudnya pertandingan. belum ada aturan bakunya. Tapi ini isunya di nanti ada trial. Jadi 25 second. Dari mati sampai ambil clock itu ada timer. Dan itu gede gitu, ada sampai di serve lagi. Iya, harus gitu. Itu masih trial sih. Soalnya aturan bakunya setahu dari BWF ya belum ada. Cuman referee umpire wasit itu bisa cepetan nyuruh, gitu kan. Ready to serve gitu. Misalnya sama Excelson ready to serve gitu. Kalau dia terlalu muter gitu. Kayak aku kemarin kan aku muter. Emang udah benar-benar habis itu. Habis aku lo kram setelah final loh, setelah selesai nerima hadiah aku kram. Udah pada pulang itu orang-orang. Ada kok anak Ulf yang bantuin semprot itu. Ada. Ya. Aku kram itu. Emang udah capek banget di semifinal udah. Oke, sekarang kita bahas si cupnya kemarin itu ya. Tahu raketin karena akhirnya setelah DM-an baru kelihatan kalau tahun lalu sempat nanya. Bener. Iya. Nah, tapi tahun lalu nggak sempat ikut akhirnya toh. Nggak ikut karena udah penuh kuotanya. Betul. Karena tahun pertama itu aku ngelok cuman 32. Karena ya supaya bagannya ketemu semua kan. Kalau 32. Nah, terus pas yang tahun ini tahu pertama dari mana? Tahun ini tahu pertama dari karena aku follow kan. Ya, dari Instagram. Terus aku karena di situ masih kriterianya kan vendor wedding belum centang kan. Betul, masih PH, creative agency gitu kan. Sama IO. Sedangkan aku in-house-ku sama freelance-ku ataupun intern anak magangku juga nggak ada yang bisa badminton gitu kan. Wis lah aku ngajak Pak Ajir, produsernya Rayu gitu kan. Memang kita juga udah kenal lama gitu. Hai Pak ikut Pak, oke. Kamu sama Raffi aja, oke siap gitu. Ternyata nurunin 2. Ya, Arda sama Rafli. Ya. Betul. Terus karena anak Rayu itu H-1 bulan repot banget kan, dia habis syuting kemana-mana gitu, baru bisa itu H-1 seminggu. Oke. Aku sing nelpon aja Pak, di sewaan lapangan latihan bareng berempat itu. Oke ayo gitu. Itu hari Kamis. Sebelum TM, bener. H-1 sebelum TM. Kamis aku baru pegang raket. Oh enggak. Sorry, Kamis sebelum turnamen. Oke, waktu TM kan Jumat. Nah, itu Jumatnya itu aku latihan pertama kali nyekel raket itu pegang raket ya hari Jumat itu. Setelah sekian lama nggak main. Betul. Berapa lama nggak main? 6 bulan kayaknya. Oke. Aku main itu jarang-jarang. Maksudnya kalau diajak main, tapi kalau ada yang ngajak lagi main lagi. Kalau enggak ya udah enggak lagi gitu. Ya tapi kan ada basicnya sampai kuliah. Tapi bukan berarti sebelum 6 bulan itu aku rutin juga enggak gitu loh. Aku main bulu tangkis setahun cuma berapa kali gitu. Pernah di satu ketika itu tengah-tengah COVID itu kan nggak lama-lama banget itu badminton. Lumayan rutin selama 3 bulan 4 bulan tuh bolong-bolong lagi gitu. Enggak. Jadi setelah 6 bulan main lagi pas technical TM, hari HTM karena aku punya teman namanya Agung yang lawanku di semifinal itu temanku. Agung join raketin karena lihat storyku. Ulf nge-tag Rayu. Terus Rayu nge-tag aku lah gak salah ya, aku repost gitu. Terus, loh Mas, turnamen dah? Iya, ikut toh, bisa ya wis gitu. Join lah sama Mas Andung gitu. Akhirnya, ayo Mas, habis TM deh latihan bareng sama Agung itu di dekat rumahku. Jadi malam itu juga? Malam itu juga. Terus latihan lagi, H-2 turnamen, Kemis. Terus malam di Ndiorjo, di dekatnya base campnya Rayu sana. Nah, aku kaget, loh Raffi bisa kan kelihatan lah ya orang pernah pegang raket sama enggak itu kan loh secara basic dia itu punya loh hari ini kok gak tahu ngomong lah coba badminton gitu kan tak ajak main-main tak apa gitu kan bisa akhirnya kita cuma berempat akhirnya Vi kalau gitu kita butuh sparring gitu ayo besok Jumat main di tempatku gitu di dekat rumahku itu ada balai RW yang main tuh bapak-bapak tapi yo mainnya enak-enak di situ nah, gitu ayo main sparring kita gitu. Itu main 2 kali. Baru Sabtunya main lagi gitu. Di Raketin Cup 2025 itu. Ceritanya kayak gitu. Jadi benar-benar gak ada persiapan. Makanya aku bilang di awal,
kebetulan juara. Dan aku ngerasa sih drawingku enak. Drawing, lawan-lawan awal ya. Enak drawing. Awal-awal lawan ketemu siapa aja? Aku lupa lah pokoknya. Tapi sempat ketemu Driatif kan awal-awal. Setelah menang sekali kalau nggak salah. Ya. Itu kan yang satu si Mario itu juga anak-anak PB komunitas lah ya. Iya. Tapi beratan Sam rasanya. Waduh, mana ada. Beneran. Kalau aku hari pertama itu pokoknya semuanya hari kedua itu lebih berat daripada hari pertama. Berarti statement yang kan dirimu pas TM kan sempat ngomong yang lebih pantas itu adalah si Mas Landung kan. Iya, karena yang jadi unggulan. Biar rame lah. Karena ya jujur aku menghindari dong. Kalau dia dari seeded 2 minimal lah ya. Misalnya seeded 2 di bawah kan aku bisa berharap aku dapat yang enggak di sisi pokoknya ininya. Enggak ketemu dia. Tapi ternyata aku ngelihatnya menurutku di antara semifinalis itu yang gendongi paling enteng aku. Iya. Iya, gendongi paling enteng aku. Paling berat Wilson ya? Iya, makanya aku ngomong kebetulan juara kan. Jadi cara drawing dari awal pun Mas Landung sama Agung di perempat final, sengit banget loh itu. Soro dia. Rubber game loh. Dan itu aku malah ngiranya mereka kalah. Ya, hampir kalah itu. Itu juaranya gitu. Karena apa? Mereka sama-sama bisa. Jadi kalau dalam teori, bukan teori, maksudnya kalau dalam bulu tangkis ya menurutku sih, misalkan nih, contohnya si A, main A itu secara skor 0 sampai 100, 95 gitu. Dapat pair pasangan sing jomplang. Dari skor 0 sampai 100 dia skornya 15 gitu. Ditotalkan 95 tambah 15. Berarti bagi 120 kan. Terus habis gitu ada satu pemain lawan pemain A sama B, skornya 40 sama 40. Atau 45 lah, 90. Itu pasti kalah ini yang jomplang tadi. Karena main ganda itu 2 orang. Kecuali habis service nih. Kon ngalis itu keluar lapangan sekalian, itu malah nggak ganggu. Betul. Nah, itu yang aku kan ngobrol karena Wilson sama Aji juga kan. Betul. Itu kalau Aji minggir kayak lebih nggak ganggu. Lebih nggak ganggu. Tapi masalahnya dia kan lawannya kan udah minimal 10 poin lah dapat. Dari ngeflick aja itu udah dapat poin. Betul. Ya kan? Kalau mau ngomong memang niat ngomong jahat-jahatan ya. Ya, kita ngomong jahat-jahatan loh. Dari ngeflick itu dapat 10 poin minimal. Betul. Atau dari Aji service aja dia udah salah berapa kali. Ya itu susah kan di situ dia. Makanya aku bilang, aku mikir, wah ini lah aku ketemu Wilson di semifinal, aku kalah kayaknya. Karena Wilson sebegitu ngavernya. Betul. Itu kelasnya itu kemarin kelas A kemarin di Flash One dia. Man A dia memang. Iya. Dia kelas A. Ya wis aku syukur aku enggak satu pun sama Wilson. Aku malah ngira aku Wilson yang juara malah. Tapi ya capek juga. Capek lah Wilson di kanan kiri dan banyak unforced errornya aku lihat di rekaman YouTube itu. Wilson dibanding perebutan 3-4. Ya. Wilson di semifinal itu banyak unforced errornya, terutama di set kedua poin-poin akhir. Itu banyak mati sendirinya dia. Aku malah mikirku itu Wilson yang juara. Dan aku mikirku dengan drawing seperti itu paling semifinal atau aku. Enggak ngarah secara ngomong individual ya, secara individual peserta raketin semifinal ya. Sing paling bagus Wilson. Kita ngomong individu. Ya, oke. Nomor 2 Mas Landung. Ya, nomor 3 Berlian mungkin atau aku lah 11-12 lah sih. Berlian mungkin. Karena Berlian tiap hari masih pegang raket, masih secara feeling masih oke ya. Jadi antara koordinasi mata, otak sama tubuh masih oke. Kalau aku kan punya muscle memory, tapi ketika mata melihat sensor ke otak, biasanya bola segini mbok jumping sih Mas. Akhirnya aku otak perintahnya ke tubuh kan, otot kan, lompat. Nggak nyampe ternyata. Ya kayak hal itulah, maksudnya sering miss. Secara feeling nggak enak aku mainnya, karena kan nggak ada persiapan. Dulu bisa nih, sekarang nggak bisa kan? Gitu. Iya benar, kan banyak miss ya, pasti feelingnya hilang gitu. Nah terus habis itu berarti dengan awal-awal yang ya bisa dibilang kayak preparation-nya naik gitu kali ya. Jadi musuhnya makin lama makin berat, betul. Makin berat ya, meskipun aku sih merasa musuh aku sangat mudah ya. Aku merasa set kedua aku dikasih. Enggak juga. Memang bukan dikasih ya, maksudnya aku lebih ke apa ya? Ya wis main aja. Main aja orang ya udah ini fun turnamen, enggak mau sing di sampai 2-1-1 enggak kayak gitu, malah tak ajak main-main aja.
biar sama-sama keringetan gitu loh. Betul. Ya, maksudnya biar kesannya ada gitu loh. Nggak berkesan kalau kecewa loh Pak. Ya baru main langsung kalah di Buanta itu ya. 2-1-0 misalkan. Kecewa loh, aku pernah soalnya. Dulu itu wah ngeri. Dulu itu ada nyolong umur namanya. Karena aku polosan awalnya. Ikut turnamen tuh. Loh lawanku kok brengosen kan? Iya, aku punya akte 2 loh. Karena untuk nyolong umur. Iya. Beneran, masih ada, tak simpen masih akteku 2. Dulu Dukcapil segampang itu dulu. Kita ada orang dalam, akte jadi. Sekarang kan kakak, susah lah kakak. Iya. Depan dulu masih akte. Dan itu rahasia umum, semuanya pakai. Kalau nggak pakai, hancur. Pokok menang kan, pakai curi umur. Awalnya orang tua nggak setuju, tapi karena melihat di lapangan kayak gitu semuanya, akhirnya ya wis lah. Gitu. Nah, misal nih, coba evaluasi nih. Aku kan goblok ya toh, aku kan gak iso main. Nah, ya enggak lah, iso main. Aku kan zero. Aku gak ono basic, gak ono. Gue latihan nggak tahu. Kaki ya apa ya nggak tahu. Ya mungkin kayak lihat YouTube, oh harusnya gini ya gitu toh. Tapi berusaha mencoba ya belum karuan bisa. Dan posisi aku pun merasa kan lihat yang tahun sebelumnya itu YouTube itu. Ya. Aku merasa badanku lebih ringan. Perform di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Ya, aku lihat juga suplikannya. Ya, aku merasa badanku tuh lebih enak. Betul. Karena memang yang waktu itu lebih rutin mungkin. Lagi rutin. Lagi rutin main. Terus turnamen. Terus habis itu nggak main belas sampai hamin sebulan raketin mulai main lagi, tapi lebih karena buat bikin video promo. Iya. Maksudnya lebih kebutuhannya bukan buat branding, latihan, tapi yang penting ya raket ini ben rame gitu kan. Aku merasa main tuh berat, badanku berat, mukulku powernya hilang dibanding tahun sebelumnya dan kalau aku merasa nyemesku dulu bisa lebih nukik daripada sekarang nggak turun. Aku bingung. Kayak iki biasanya aku ngepuk kok ngene iki turun. Kenapa kok iki gak turun? Nah, ayo evaluasi permainanku. Ya karena memang intensitas latihannya kurang. Karena otak udah merespon. Biasanya kalau segini tuh nyampe. Oh, ternyata enggak nyampe ya. Ya karena masih diapakno itu. Ya latihan. Enggak ada lain, ya pasti latihan, harus rutin latihannya. Latihan kaki terutama. Berarti yang pertama harus dibenerno adalah step dulu. Footwork. Kalau aku ya sebagai pelatih ya, karena pelatih macam-macam cara latihnya. Ya, aku les ini ya, gitu. Apa yang pertama kali dibenerin dari mainku? Pertama, aku tes kesehatan dulu. Oke. Berat badan piro, usia berapa? Usia 30. Gender lanang. Apa namanya? Terus usia 30, berat badan 76. Terus habis tinggi itu 174. Tensi normal. Terus apa namanya? VO2 max paling penting tuh. VO2 max gak tahu ngecek. VO2 max ada tesnya. Tapi aku sing pasti pulsku tuh cukup tinggi. Tanpa ngapa-ngapain itu 90-an ke atas. Oh. Karena tensinya normal, tapi pulsnya detak jantungnya itu selalu cukup tinggi. Nggak turunan juga sih. Betul, berarti VO2 max-nya nggak akan tinggi karena kalau atlet itu kan VO2 max-nya gede ya, itu dia kan bisa menahan puls heart rate-nya rendah, betul gitu. Itu penting karena bulu tangkis itu olahragaan aerobik. Aerobik apa anaerobik ya aku lali. Intinya memecah tenaga, memecah energi dalam waktu yang singkat gitu loh. Betul. ATP. Itu yang bikin berat. Jadi kalau misalnya langsung di full forsir cepet-cepet untuk ngap sampai benar. Sampai pengen muntah. Betul. Biasanya kan kadang kalau misal futsal cepet gitu kan masih juga passing. Gitu kan. Misal yang larinya bener-bener intens itu pasti langsung kayak gitu. Tapi kalau main sing nggak se-high intense tapi suruh panjang, aku lebih bisa. Betul. Jadi misalnya, oke, badminton nih. Berarti endurance-nya itu ya? Iya, misalnya mau main 4-5 jam, ya pokoknya main biasa ganti-gantian ya. Biasanya orang kan 3 jam. Itu pulang aku main lagi seisa selama bukan yang mainnya, main seneng-seneng semua. Aku mau suruh panjang, aku lebih bisa daripada pendek tapi mainnya intens. Ya, betul. Ya itu VO2 max. Sama explosive power. Bulu tangkis itu kan explosive power.
geraknya langsung ledakan otot tuh dia. Betul. Dia itu latihannya ada namanya plyometric gitu. Latihannya. Jadi latihannya ya, untuk mengeluarkan explosive power itu dari diem moro-moro nyemes, moro-moro jam, moro-moro dan bulu tangkis itu sebenarnya bukan lari itu, melangkah. Betul. Melangkah. Ya kaki aku sih kaki dulu footwork dulu tak betulin gitu. Betulin footwork. Betulin footwork. Nah, karena pada dasarnya untuk bermain yang efektif dan efisien di dalam bulu tangkis itu perkenaannya, impact-nya harus benar. Jadi bola itu di atas agak depan. Jam 11 lah orang bilang ya. Jam 11 di situ impact-nya. Nah, untuk menuju itu kan perlu kendaraan. Betul. Kakinya harus nyampe duluan. Betul. Footnya harus efektif gitu. Kakinya tak betulin dulu, baru stroke-nya. Tuh, kaki latihannya banyak sih. Shuttle run bisa, skipping. Nah, itu cheat aku. Makanya kalau kemarin waktu turnamen, pemanasan itu pasti aneh. Skipping itu karena cheatingku. Ngeneng kaki. Kayak gue enteng karena aku jujur aja dari SMA sampai sekarang sakit. Makanya kalau pemanasan itu mesti minta tolong gini dari belakang gini. Sampai sekarang sakit buat semes. Sakit. Sampai sekarang. Jadi cara cheatingnya adalah kakinya biar enteng nyampe duluan gitu kan. Betul, dan aku bisa nyetir. Aku jarang kan nyemes. Even aku jumping paling tak placing, tak slice gini atau pakai false gini, enggak terlalu kuat powerku karena juga sakit. Jarang banget aku jam mau full smash itu jarang aku. Even aku jam paling drop shot paling lihat rekaman lah kemarin lah kelihatan sih di semifinal terutama. Nah, di final mainnya lebih cenderung nyantai ya. Dan aku juga enggak jahat banget. Kalau mau jahat aku dari awal tak flick aja ke siapa? Ke Olinnya, Carolinnya tak flick aja. Pasti dapat poin lah. Tapi kan enggak main. Dan aku juga karena memang udah capek juga ya pertama. Bukan berarti lawannya enteng enggak sama sekali. Jadi lebih ke karena aku udah habis ya wis lu coba mainnya nanti lebih sering tak angkat kan bolanya. Jarang aku matiin yang langsung nyemes kayak di semifinal. Ya baru di flick kan di akhir-akhir kan kalau ya, udah poinnya ngejar agak mepet. Aku tak flick di poin terakhir, di 2 poin terakhir kayaknya. Ya baru akhir-akhir kok. Tak flick gitu. Ya wis sekarang wis mepet skornya. Ngenek rubber game tambah gak karu-karuan aku wis capek juga. Orang sempat kram kan setelah penyerahan hadiah itu kram aku. Ya oke. Berarti kaki terus habis itu apa lagi berikutnya? Kaki ya pasti stroke. Ya bisa dari drilling bisa. Strokein gini bisa 1 titik terus gitu bisa. Banyak medianya. Sama aku tuh tidak bisa backhand. Jadi kok hilang dulu aku rasanya pas SMP SMA kayak bisa main aja, main-main seneng ya. Terus habis itu kan mau mandek gerak SMA baru pegang lagi wis. Piro ya? Kayak COVID itulah baru pegang raket lagi. Kok hilang kabeh iki aku. Nggak iso kayak jadi goblok nemen wis aku. Backhand emang pukulan sing bagi aku clear ya, backhand clear ya. Backhand clear ya. Itu semburat aku. Kayak aku tahu salah. Aku tahu tanganku salah, pergerakanku salah. Ya, backhand itu lebih sering latihan false saja. Ini pakai botol kasih air, jangan berat-berat ya, over training nanti. Terus pegangannya gripnya jempolnya di sebelah sininya. Oke. Terus sampai di sini dibantu bahu. Secara teknik seperti itu. Tapi aku dulu dididik oleh pelatih yang doktrin aku kayak gini. Backhand itu pukulan yang telat. Betul. Bagi beliau, bagi pelatih beliau bilang. Nah, iso gak usah backhand. Kan? Overhead. Pakai over shoulder gini kalau bisa. Jadi pelatihku nyaris nggak pernah ngajarin backhand. Ayo overhead, dimarahin bisa-bisa aku. Supaya kakinya bener dulu. Benar. Manja kamu nanti kalau gini. Ya benar sih karena kalau kita backhand kita itu membelakangi net loh. Membelakangi lawan. Betul. Kita nggak ngerti posisi lawan di mana. Kalau kita overhead kan kita udah siap. Oh lawan di sana. Mau kita apain nih? Gitu. Ya. Jadi mending kaki itu dulu ya. Kalau kaki sudah benar mestinya kekejar, nggak sampai harus backhand kan gitu kan. Dan balik lagi bulu tangkis itu butuh orang pinter. Karena bulu tangkis itu adalah mengambil keputusan. 1/sepersekian detik lah mengambil keputusan. Ada bola nih, drive, tak apa no bola lagi, tak drive lagi, atau aku clear, aku angkat, atau aku net, atau aku gimanain. Itu arek secara IQ-nya maaf ya, enggak jalan. Bisa gerem balik wes pokoknya. Kenceng iya. Dan itu kelihatan. Ya. Itu kelihatan di lapangan itu kelihatan. Maksudnya gini, anak sing sekolahnya maaf ya pinter sama enggak itu kelihatan di lapangan.
bahkan sifat manusia seperti apa tuh kegiatan di lapangan. Karena aku dulu sempat ngelatih di PB kan. Deket sama orang tua murid juga. Waktu jemput itu suka ngobrol gitu. Ya iseng-iseng aja. Ranking berapa anaknya? Oh ini ranking ini. Oh nggak dapat ranking mas. Sing punya ranking sama sing nggak dapat ranking. Cara mainnya beda jauh. San. Meskipun secara skill pelatihan sama, tapi treatmentnya sama, pengambilan keputusannya yang beda gitu ya. Lebih efektif, dia lebih keangger balik lah, mikir dia. Bulu tangkis itu mikir. Jadi menurutku kayak ya anak-anak yang di pusdiklat katakanlah di pusdiklat karena DE latihan. Kalau latihan bulu tangkis itu kan program latihannya banyak ya. Betul. Ada program latihan harian, mingguan, bulanan, tahunan, ada sistem periodiknya kan. Jadi kalau program latihan mingguan itu kan 1 minggu 6 kali. Ya. Peaknya biasanya di Rebo atau Kamis. Jadi latihan tuh nggak harus baik, nggak. Ya. Pelan-pelan peak, tuh turun, calling down. Di Jumat Sabtunya calling down, biasanya minggu libur gitu. Sedangkan latihannya sehari 2 kali itu di pagi, biasanya jam 6 sampai jam 9. Terus sore itu jam 3 sampai jam 7 malam. Sorenya malah panjang. Ya. Dan itu mau sekolah ya apa model tengah-tengah. Kalau di PB masih bisa. Kalau di PB kan latihannya masih seminggu 3 kali 4 kali pulang kan. Kalau di pusdiklat udah di asrama nggak bisa. Pasti sekolah nitip. Ini pasti. Dan itu padahal bulu tangkis perlu wong sing maaf ya pinter. Nah itu yang sering aku bahas sama dosenku, diskusi sama dosen. Beliau bilang kalau sampai kapanpun olahraga di Indonesia nggak akan maju. Kenapa Pak? Dijelasin karena nggak ada sinergi antar kementerian. Harusnya Menteri Pendidikan itu bikinin kurikulum khusus buat atlet. Sesuai cabur mereka gitu loh. Rata-rata latihannya kan sebenarnya jamnya ya kan mirip-mirip itu. Tergantung cabornya. Ya kalau bulu tangkis ya, kamu mau bulu tangkis ya, iya seminggu 6 kali karena aku mendalami pelatihannya kan, aku ngerti. Tapi mostly kan pasti hampir tiap hari latihan juga kan pasti. Ya emang tiap hari latihan kan, program latihannya ada harian, bulanan. Ya emang libur sekali kan paling gitu. Betul. Kan. Mau cabur apapun kan ya pasti gitu kan. Ya masa nggak latihan? Kalau dia sudah pusdiklat loh ya. Kalau ngapain dia asrama kalau nggak latihan tiap hari? Iya, mestinya iya lah ya. Iya, anggaplah mestinya gitu. Pelajari kan bulu tangkis saja. Harusnya iya. Ya nggak ada sinergi. Harusnya dibikin kurikulum dewe. Gimana caranya? Anggaplah jam 6 sampai 9 mandi lah ya dia. Jam 11 sampai jam sekolah. 10 atau setengah 11 gitu. Setengah 11 lah sekolah. Setengah 11 sekolah cuman efektif. Anggaplah dinego lah sampai jam 3. Latihannya mundur ya, setengah jam atau jam 4 gitu misalnya gitu kan. Jadi supaya paling enggak dia masih ada 4 jam lah pelajaran. Sebenarnya nggak perlu 4 jam sih. Maksudnya dari dosenku kemarin tuh bilangnya gini, diskusiku sama dosenku. Ya apa ya, ke materi-materi yang tentang kecaburan ya. Maksudnya yang nggak bisa dipukul rata, bulu tangkis katakanlah ya, mungkin apanya matematikanya atau apanya yang untuk melatih ya. Oh, termasuk mata pelajarannya yang memang berguna sama dia. Yang gitu bisa ya? Support dia di lapangan gitu. Gitu. Kayak bahasa Inggris katakanlah. Ya mungkin ya nggak usah terlalu banyak mungkin. Tapi perlu karena kalau dia ke luar negeri dia butuh bahasa Inggris. Ya logika, kayak matematika itu mungkin perlu lah ya gitu. Terus sinergi juga dari tim keuangan, Menteri Keuangan harusnya kan. Kalau di pelatnas aku nggak tahu, belum pernah masuk pelatnas ya. Kalau di pusdiklat di Jawa Timur itu kan kayak tim psikologinya zaman kan belum ada. Harusnya kan ada tim psikologinya. Itu kan perlu juga ya. Nggak tahu subsidi atau gimana ya caranya lah gitu loh. Dokternya, ahli gizi, psikolognya itu juga perlu gitu. Supaya yang ikut kayak diklat-diklat ini ya bisa beneran. Betul, dan sukses, ada gitu kan ya. Penyetaraan ijazah. Karena juara cuma 1, Kosen. Iya sih, betul. Juara cuma 1. Iya kalau jadi juara, kalau enggak. Ya kalau kayak Berlian kemarin, dia tuh outnya masih dini banget, masih SMP, SMA masih bisa sekolah. Kuliah masih bisa. Kalau dia udah masuk pelatnas nih, udah masuk promosi, ada promdek ya, promosi degradasi di pelatnas itu. Kalau usia pratama di usia 20 tahunan katakanlah. Dia masuk pelatnas pratama terus degradasi. Dia sekolah aja enggak. Terus mau gimana masa depannya? Iya, anggaplah dia cuma sampai SD kelas 3 terus ikut itu terus sudah nggak sekolah sama sekali. Itu banyak teman-teman kayak gitu tuh banyak banget. Aku kasihan sama mereka. Akhirnya apa? Akhirnya ya pada beberapa sing kenal bos-bos yang punya perusahaan. Terus ayo gini, kamu ikut kerja aku aja.
Ya, terus nanti dijadiin pemain bon-bonan buat atas nama atas perusahaan. nama instansinya dia, perusahaannya dia gitu kan ya. Ya bukannya aku memandang remeh pekerjaan itu, enggak, tapi kasihan lah mereka. Kerjaannya dikasih kerjaan ya remeh sih gampang-gampang, syarat pokoknya aku kalau mau kejuaraan aku duwe jagoan. Itu yang enggak sekolah, yang enggak kuliah, tapi yang mereka merotolnya SMA merotol kuliah ya masih better lah. Masih seolah gitu. Ya cuman kan juga akan berat karena pelajaran-pelajaran sebelumnya dia enggak dapat. Enggak ngerti apa-apa, gimana. Dan dunia bulu tangkis gitu-gitu aja loh. Makanya aku main sama ngelatih, pilih ngelatih apa ya. Kalau ngelatih pasti menang, pasti gajian maksudnya. Iya. Kalau turnamen, yo lek kalah nggak bayaran. Kan gitu. Karena yang beneran sampai jago, mentoknya juga ada mentoknya kan gitu kan. Ada mentoknya. Dan turnamen kayak gitu-gitu hadiah berapa sih? Banyakan raketin. Oh ya? Oh bener, jauh banyakan raketin. Jauh. Yang misalnya turnamen yang resmi loh ya? Ya resmi. Itu dia kayak di Flash One kemarin kayaknya yang ya kalau Flash One kan komunitas toh. Itu dapatnya sampai berapa? Yang B kemarin itu 4 juta. Juara satu. B lo ya. Musuhnya 100 lo ya. Wis gak kena didolok bola cepet iku 4 juta dan iku pesertanya akeh. Dan berapa hari itu? Oke. Makanya Berlian bilang gak worth iya. Kalau di turnamen kayak gitu-gitu kalau ngomong hadiah lo ya. Dalam turnamen gitu-gitu kan ya memang pride-nya lah ya, pride-nya ada gitu. Raketin apik raketin. Ono live streaming bisa. Ono voucher pijetnya bisa. Wah, itu berguna banget itu. Udah dipakai ya? Udah langsung. Selasanya. Aku Seninnya masih sewakit singkram itu. Enggak berani aku. Selasanya akhirnya wis 2,5 jam, Pak. 2,5 jam. Iya, ono sepahane bisa weh. Gokil anjen ul. Gokil. Dapat apa aja tuh kemarin? Spa. Berarti di situ 2,5 jam tuh ngapain aja? Karena aku juga enggak tahu nih 2,5 jam tuh ngapain aja. Spa beneran loh ya ini. Iya. Enggak happy ending ya. Ya pasti masas lah ya. Masas dulu, masas dengan segala treatmentnya, habis itu berendam. Air hangat. Masasnya full 2,5 jam. 2 jam. 2 jam, setengah jamnya berendam. Wah, enak banget. Fresh. Thank you. Seweneng refleksologi. Thank you. Thank you. Ya yang penting kan yang menang ini kan pasti sudah capek tuh, makanya dapat hadiah dari Seweneng tuh pasti kepake lah, beneran kepake gitu. Yang tak ambil itu. Sisanya bukan Nora. Ambil itu sama jersey sama kaos kaki. Sisanya tak kasih anak-anak rayu lah kan sporternya mereka banyak banget wis. Termasuk Mayasin Gode itu wis. Ya ini aja cukup dan ya wis. Thank you lah pokoknya Ulf keren. Bikin aku juga kaget loh. Ini yang kalah. Sing kalah sih dapat. Iya, sih dapat. Ya emang kan karena memang secara turnamen kepengennya adalah goalnya bukan menang-menangan, tapi goalnya adalah kebersamaan kan. Jadi ikut tok itu wordnya segimana caranya wordnya goodie bag itu harus paling enggak minim-minim separuh dari biaya pendaftarannya lah. Cek aku pertanyaan aku tak balik tanya. Boleh. Untung enggak? Enggak. 2 tahun aku bikin emang enggak pernah untung. Nombok enggak? Nombok. Oke. Tetap nombok. Ya, memang tidak senombok tahun pertama. Tahun pertama aku beneran beneran anggaplah aku yang bikin acara gathering, anggaplah kayak gitu. Kalau yang ini nomboknya yang enggak terlalu banyak. Karena pesertanya enggak sampai 64 kan. Pengenku kan dari 32 naik 64. Kalau naik 64 pepo aja. Jadi goalnya itu enggak cuan. Kalau mungkin orang bikin turnamen lain kan goalnya cuan ya. Enggak tahu ya, mungkin iya ya. Dia pengen cuan, hadiah dikit, yang penting pendaftarannya banyak, aku bisa dapat cuan. Ada variabel lain yang mungkin Kosem nggak pikirin, maksudnya untuk sewa lapangan juga mereka kan lebih panjang. Oh iya, mereka kan sampai seminggu kan. Betul. Terus wasit sama hakim garisnya. Hari pertama kan pakai anak-anak sendiri. Mereka profesional dari awal sampai akhir. Itu mungkin variabel yang mereka keluarin, yang Ulf nggak keluarin juga mungkin masih ngeluarin tapi nggak banyak lah, Ulf ngeluarin tapi nggak banyak. Tapi mereka yang Ulf keluarin yang secara nominal jauh lebih besar adalah streaming. Oh iya? Streaming. Streaming kan maksudnya ketika nggak ada streaming, ya hitungan aja lah. Anggaplah sewa alat. Betul, 4 set. 4 set toh. Orangnya. Operatornya. Post-pro-nya udah dikerjain sendiri lah. Anggaplah post-pro nggak dihitung lah. Sinyalnya. Internet, apa segala macam. Intinya alat sama orang yang untuk operator itu. Itu kan produksi. Untuk produksi 2 hari kan itu cost-nya
lebih gede daripada bayar wasit. Kalau itu ditukar wasit aku cuan. Oh, oke. Anggaplah nggak ada live streaming. Nggak ada live streaming. Diganti wasit hari-hari pertama. Ya, hari-hari pertama. Cuan aku. Oke. Kan kalau lapangannya nambah kan karena pesertanya lebih banyak toh. Ya sama aja cuan kan teman. Nambah cuan malahan. Bedanya kan di situ sama hadiah-hadiah itu ini dari sponsor itu tak kasih Jadi berupa produk ya? Berupa produk dan berupa duit, nambahin duit kan sebenarnya. Kaget, gue pikir pertama apa tak pikir apa garam 4 biji Pak. No, garam 1 kilo ya. 4 biji. Aduh. Ya tapi ya oke lah, maksudnya garam kepake lah untuk yang udah berumah tangga lah ya, maksudnya kepake gitu. Kemarin tuh dari garam cap kapal tuh supportnya 2 kintal. 2 kuintal? 200 kilogram? 200 kilo garam. Wow. Keren. Makanya dibagi-bagi. Ya intinya ya baik itu berupa voucher, berupa apa. Karena selalu rakyat itu kalau bikin poster di awal kan total hadiah sementara senilai berapa. Oh gitu. Kalau belum lock ya? Nggak akan lock sampai terakhir bener-bener tak close. Oke. Karena berarti, apa? Setiap kali posting nanti ada aja yang ngontak. Aku mau nambahin hadiah. Boleh. Berarti awareness-nya jauh-jauh hari aja. Mungkin hampir 6 bulan itu udah di sounding gitu kan. Kontennya kan footage-nya kan banyak toh. Footage yang aneh-aneh gitu. dia cerai seminggu 2 kali. Karena kan kemarin itu ini ngadain apa enggak, lihat load kerjaan anak-anak juga gitu kan. Cuman terus request-nya banyak, terus ngadain lagi lah. Ya wes. Ini jauh lebih prepare dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh bener-bener aku posting aku mau bikin cup bulu tangkis, kalian ada yang mau ikut enggak? Terus banyak yang jawab, ya wes baru tak adain. Postingnya dari tak Japri dulu awalnya. Tak story. Oh story. Jadi kan story. Ini ada yang mau, kalau mau ada yang support nambahin hadiah monggo gitu toh. Pokoknya aku ngadain hadiah awal sekian ya. Hadiah yang awal sekian itu dari Ulf. Sisanya kalau ada yang mau nambahin boleh gitu. Oke. Jadi benar-benar nombok ternyata ya. Nombok. Yang penting kan exposure kumpul lah ya. Aku nggak mikir exposure sih. Aku mikir tuh semua ngumpul. Karena kalau nggak gini belum tentu yang lain bisa ngadain sesuatu untuk kumpul kan. Dan yang ngumpul kan benar-benar orang yang bekerja orang-orang di situ, kreatif. Orang kreatif. Kalau mau dikumpulin buat seminar atau buat apa? Alah, ya milih kerjaan lah mereka. Milih kerjaan gitu. Ini kan karena senang-senang dan siapa tahu bisa jadi kerjasama di berikut-berikutnya kan. Relasi. Nambah relasi benar. Ya, yang penting itu. Jadi aku nggak mikir cuan memang di awal. Yang penting kumpul. Ya kayak kemarin banyak yang akhirnya reunian, mungkin pernah kerja di mana segala macam. Terus ini beberapa juga ada yang karena sudah kenal, tektokan buat kerjaan, collab kerjaan ya kan lebih baik daripada kita pengen cuan kitanya aja gitu kan. Gokil sih. Tahun depan ada lagi kan? Langsung kan ini penekanan kan ini loh, tahun depan ada lagi kan. Kayak mau gak mau harus ada. Ya didoakan aja. Karena sebagai alat untuk kumpul kan harus ada alasan kan ya. Iya kan? Anak-anak kumpulnya kan selama ini karena kerjaan toh, sama freelance lah ya gitu. Kalau ini kan di luar kerjaan dan ada loh yang prepare banget sampai bikin jersey supporter apa segala macam. Responnya baik sih menurutku. Kalau gak diadain ya eman sih tahun depan. Tahun depan siap juara lagi mana? Ya nggak tahu ya, lihat tahun depan lah. Karena sama kayak yang tahun kemarin kan, kalau memang pesertanya nggak genep pasti akan dapat seat 1 kan. Oke ya. Tapi kalau misalkan aturannya gimana? Semifinalis harus dengan pasangan yang sama atau? Enggak, seatnya itu ikutnya ke kantor. Oh ke kantor. Okay. Karena kan mewakili kantor kan. Oke. Jadi yang dapat unggulannya itu di kantor. Oke. Ini masukan. Ini untuk ke depan. Ini pasti banyak lah sing pengen melo. Apalagi kalau vendor wedding dimasukno. Perluas semua misalnya. Pakai loh arek wedding sing sok badminton. Itu ada potensi jomplang pasti. Karena kalau kualifikasinya hanya minimal freelance 3 kali, menurutku sangat bisa untuk dipelintir. 3 kali sama teman-teman vendor wedding. Betul. Karena ya wis diputar-putar aja job. Betul. Ya wis. Ya mungkin masukanku itu, maksudnya solusinya gimana ya wis. Silakan dipikir solusinya. Karena dia gede. Karena itu isu yang bisa terjadi di anak-anak wedding kan. Kalau yang anak agensi mungkin lebih susah ya. Untuk 3 kali
job itu tidak akan segampang Iya, itu dia nambahi betul. misalnya kurang berapa sak bulan wis kon melok aku 3 kali itu lebih sulit daripada karena jumlah repetisi jobnya kan tidak segitu nih kan. Sama PH juga bisa freelance ngajak itu. Tapi ya itu konsekuensi daripada sebuah keputusan menurutku. Aku yakin tahun depan rame. Pasti lebih rame ya. Kalau Hamin jauh-jauh hari apalagi. Cuman kemarin tuh malah jauh-jauh hari itu malah nggak ada yang berani daftar. Karena siapa Takut. tahu tanggal ikono job. Iya. Barang kan background city tuh kemarin. Iya, tapi nggak terlalu anggaplah ngefek ya 5-6 pasang lah kalong. Anggaplah segitu doang. Ya nggak terlalu ngefek sih. Menurutku sudah menang karena udah lebih banyak 20 pasang dari tahun sebelumnya, so it's a win lah. Yeah. Maksudnya peningkatan betul. udah hampir 2 kali lipat. Betul. Okay prestasi lah, itu. Prestasi. Di tengah adanya event lain ya. Betul. Grand City kemarin sing terlibat di acara itu spiro ae. Acara gede kan 4 hari apa berapa? 3 hari. Long pembicara ya ono sing main kok. Iya. Pembicara main, mari belani loh. Mari main, mulai adus pembicara. Iya. Terus sama ya memang untuk 2 hari memang padat ya. Iya. Ya nanti coba kita aturkan lah. Tapi nek ditambah hari dia bingung. Malah ya bingung sing melu. Wih kok 3 dino eman rek, be ono jadwal syuting lah kan ya. Iya makanya itu nanti kita coba didiskusikan lagi cari supaya bisa nemu solusinya. Gitu. Oke, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Thank you. Sukses terus. Ya. Sukses job-jobnya makin lancar di sini ya. Thank you Ulf. Thank you.